Halo historian. Kita semua tahu ya, pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman secara resmi menyatakan menyerah kepada sekutu. Lalu pada tanggal 2 September 1945, Jepang menandatangani perjanjian resmi untuk menyerah. Dengan menyerahnya Jerman dan Jepang, Perang Dunia Kedua telah berakhir. Tapi tidak semua prajurit yang berada di lapangan mendengar akan kabar ini. Contoh yang selalu kita dengar adalah kisah Hiro Onoda dan Teruo Nakamura, yang dimana keduanya adalah prajurit Jepang yang nggak percaya bahwa perang udah selesai. Tapi kalian tahu nggak siapa prajurit Jerman terakhir yang menyerah kepada sekutu? Nah, itu adalah topik yang akan saya bahas. Yuk, langsung aja ya. Oke, saya cerita sedikit dulu ya. Pada tanggal 5 Agustus 1944, Jerman mengirimkan tim beranggotakan 11 prajurit Wehrmacht yang dikomandani oleh Letnan Wilhelm Dega. Berangkat ke kota Tromsø di Norwegia, lalu menuju ke Pulau Svalbard dengan menggunakan kapal selam U-boat dengan nomor U-307. Mereka menuju ke kepulauan tersebut untuk menjalani tugas laporan cuaca melalui jaringan nirkabel. Yang dimana misi ini adalah bagian dari operasi Haudega. Bisa dibilang sih mereka ini kayak tim BMKG-nya Jerman. Selama 1 tahun di sana, selain mengirimkan laporan cuaca dan bertahan dari suhu dingin, mereka juga berjuang bertahan dari serangan hewan liar seperti beruang kutub. Kalau di daratan Jerman mereka berjuang melawan beruang merah, di sini mereka melawan beruang kutub. Nah, pada bulan Mei 1945, mereka mendapatkan berita bahwa Jerman telah menyerah. Diikuti dengan perintah untuk menghancurkan semua peralatan mereka di kepulauan ini. Sempat tuh mereka antara senang dan sedih. Senang karena perang telah berakhir, tapi juga sedih karena Jerman kalah. Sayangnya sinyal yang mereka kirim untuk minta dievakuasi nggak ada respon sama sekali. Berkali-kali mereka mencoba, tapi nggak ada yang jawab. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. Entah karena sinyalnya itu nggak sampai atau kantornya udah tutup, nggak ada catatan yang jelas. Yang jelas, Letnan Dega bersama prajurit yang lain stuck di pulau ini. Bingung tuh mereka. Bayangin aja lah, kalian stuck di kutub utara. Kirim sinyal nggak ada yang jawab, pengen pulang, cuaca kayak di dalam freezer, order makanan online nggak ada. Aduh, ketar-ketir banget itu. Kira-kira selama 3 atau 4 bulan bertahan hidup, dengan terpaksa mereka memutuskan untuk mengirim sinyal kepada sekutu, meminta bantuan untuk dievakuasi. Ya, daripada mati kelaparan kedinginan di sini, minta evakuasi sama temen dikacangin, ya udahlah, lebih baik minta bantuan sama pihak musuh. Toh, Letnan Dega berpikir, Jerman udah kalah, perang udah selesai. Kita ini kan cuma tim peneliti cuaca. Kita yang minta tolong dievakuasi kok. Kalau ketangkep, kayaknya nggak bakalan diperlakuin buruk lah. Nembak orang aja kagak. Oke. Akhirnya pada tanggal 3 September 1945, sinyal mereka diterima oleh pelaut Norwegia yang kebetulan berada tidak jauh dari kepulauan Svalbard. Kapal ini adalah kapal Blassel. Sebenarnya hanya kapal sipil biasa yang digunakan untuk berburu anjing laut. Dikapteni oleh Kapten Albertsen, mereka segera menuju ke lokasi di mana Letnan Dega meminta bantuan. Yang unik dari penyerahan diri Letnan Dega ini adalah
Kapten Albertsen semula diajak berkomunikasi dengan bahasa Inggris oleh salah satu anak buah Letnan Dega yang bernama Reyer. Namun Kapten Albertsen nggak paham bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Untungnya Letnan Dega bisa bahasa Norwegia. Nah, kira-kira percakapannya tuh kayak gini. Kita minta dievakuasi, bos. Tolong ya, bawa kita pergi dari sini. Lalu Kapten Albertsen menjawab, boleh, tapi besok ya. Kalau sekarang capek banget. Seharian berlayar, badan pegel-pegel. Letnan Dega kemudian berkata, oke, sip lah kalau gitu. Gimana kalau kita sekarang ngopi atau makan-makan? Ada snaps juga nih. Asli Jerman loh. Kapten Albertsen dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Wah, snaps favorit gua tuh. Mantap lah. Keesokan harinya sebelum berangkat, raut wajah Kapten Albertsen agak sedikit canggung, agak kaku. Letnan Dega bertanya, "Kenapa lo?" Kapten Albertsen menjawab, "Gini bro, sebelum sampean dievakuasi, otoritas Angkatan Laut ngasih perintah agar kalian itu nyerah dulu. Tapi saya bingung nih caranya itu gimana? Apa harus pakai surat tertulis, bukti foto, atau gimana?" Letnan Dega pun juga nggak tahu cara yang baik dan benar bagaimana. Dia hanya berkata, Ya nggak tahu. "Kok tanya saya? Gimana kalau gini? Ini pistol Luger sebagai tanda saya ini menyerahkan diri." Kapten Albertsen yang menerima pistol itu sangat senang. Sampai-sampai dia itu ngomong, "Wah, makasih banget ini. Saya simpen ya pistolnya." Setelah penyerahan pistol Luger, mereka kemudian melanjutkan dengan bukti dokumen penyerahan diri. Tanda tangan serta bukti foto para prajurit Jerman mengangkat tangan mereka. Siap ya. 1, 2, 3. Cara menyerahnya agak aneh ya. Tapi mau gimana pun, itulah momen di mana Letnan Wilhelm Dega beserta anak buahnya adalah prajurit Wehrmacht yang terakhir menyerah kepada sekutu. Saya ulangi lagi ya. Pada tanggal 4 September 1945 adalah momen para prajurit Wehrmacht yang terakhir menyerah kepada sekutu. Nah, bagi yang mau tahu gimana nasib Letnan Dega selanjutnya, setelah mereka dibawa ke Tromsø, mereka ditahan sebagai tawanan perang. Namun hanya selama 3 bulan aja. Setelah itu, mereka dikembalikan ke Jerman Barat. Letnan Dega menghabiskan masa hidupnya sebagai guru, lanjut sebagai profesor di Dortmund, hingga akhir hayatnya pada tahun 1979 di Sachsenberg. Meninggal dunia pada usia 69 tahun. Lalu bagaimana dengan yang lain, rekan-rekannya? Sama juga. Mereka kembali ke rumah masing-masing, menjalani hidup mereka hingga akhir hayatnya. Jadi begitulah kisah para prajurit Wehrmacht terakhir yang menyerah kepada sekutu. Sekarang kalian jadi tahu ya, nggak cuman kisah Hiro Onoda atau Teruo Nakamura aja. Makasih banyak udah nonton video ini. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, nggak usah ragu-ragu, perbaikin aja di kolom komentar, oke? Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.